Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu akan diberikan beberapa nikmah ma'unah beserta taufiknya. Bahkan kita rasakan nikmah-nikmah itu mulai dari dahulu hingga saat ini, bahkan insya Allah sampai kita akan nanti mempunyai suatu nikmah yang besar, nikmah dari atas nikmah, yaitu berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini memang merupakan suatu makhluk al-azimah, basyarun laisa kal bashar. Jadi Nabi besar Muhammad SAW ini adalah manusia, betul. Akan tetapi tidak sama dengan manusia-manusia umumnya. Manusia-manusia umumnya seperti kita misalnya. Ini berbeda dengan Nabi besar Muhammad SAW. Kita ingat-ingat aja bahwa suatu kelahirannya, suatu diutusnya, suatu hijrahnya, bahkan suatu wafatnya, ini tidak akan mudah bagi makhluk Allah yang mempunyai suatu tanda bukti kemuliaannya selain Nabi besar Muhammad SAW. Maka kalau ketika kita ingat ya bahwa kita urai dari depan ya bahwa ulama balagha Rasul sallallahu alaihi wasallam ya fi umri ihda wa khamsina, yakni 51 tahun, tapi di situ ada suatu perkataan pendapat nisfan, artinya 51 setengah tahun. Beliau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara Isra Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, para sahabat-sahabatku, bukan dengan mimpi, bahkan bukan dengan suatu ketidaksadaran beliau, tapi nyata-nyata bijasadihi wa ruhihi yaqdha. Artinya dengan jasadnya dan ruhnya sekalipun, bahkan beliau ini tidak tidur. Subhanallah ya. Ini di dunia beliau sudah mendapatkan suatu mukjizat seperti itu, luar biasa. Jadi ketika dikembalikan kepada suatu Senin ya, pasti kita tahu bahwa Senin ini ada apa gitu. Senin ini kok hari Senin didambakan. Kemudian Rabiul Awal, kenapa dibangga-banggakan? Bahkan Rabiul Awal ini adalah suatu bulan di mana bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kupas para hadirin dan para pemirsa dimanapun berada. Tentu ya, mulai dari awal pertama lahir ya. Awal pertama lahir Nabi besar Muhammad SAW ini hari Senin. Bahkan saat hamilnya pun ya, di saat Nabi ini sudah diletakkan ruhnya kepada dhahri abihi, yakni Sayyid Abdullah, ini bulan Rajab. Bulan Rajab diletakkannya. Kemudian kita tahu bahwa sejarah demi sejarah ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Abu Lahab ya, kita tahu Abu Lahab ya, luar biasa ya, ya jahat lah istilahnya, kufur ya. Abu Lahab ini
dalam siksa kuburannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang mengetahui hal semacam ini lewat mimpinya adalah sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, sahabat Abbas bin Abdul Muttalib ini tidur kemudian bermimpi. Mimpinya berjumpa, di dalam mimpi itu berjumpa dengan Abu Lahab. Berjumpa, Abu Lahab ini seraya berkata kepada sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Apa perkataannya? Saya diringankan siksa saya, wahai Abbas, di setiap hari Senin. Kalau selainnya hari Senin ini saya terus-menerus disiksa di alam kubur. Tetapi di saat hari Senin saya diringankan siksa kuburan. Hanya tanya, Sayyid Abbas atau sahabat Abbas bin Abdul Muttalib ini bertanya, memangnya kenapa Abu Lahab? Iya, karena amalan-amalan itu satu yang diterima oleh Allah. Apa? Di saat Muhammad dilahirkan pada hari Senin itu, saya langsung memerdekakan budak saya. Budak saya dimerdekakan. Kita tahu budak itu seperti apa ya. Kalau dulu budak ini ya, budak ini suruh. Misalnya kita beli budak, ya sudah apa kata majikannya gitu. Mau dikemanakan, mau diapakan, silahkan gitu. Jadi budak ini betul-betul terkekang pada waktu itu. Artinya berada dalam genggaman si pembeli tersebut. Nah, Abu Lahab ini punya satu budak ya, dibebaskan oleh Abu Lahab, artinya dilepas, dikarenakan bahagia dan gembira karena Muhammad dilahirkan. Nah, subhanallah, dengan hanya mengembirakan kelahiran beliau, bahagia dan terharu akan kelahiran beliau yang pada hari Senin itu, tepatnya bulan Rabiul Awal, kemudian Abu Lahab ini diringankan siksa alam kuburannya. Subhanallah, bahkan wakilah ada yang mengatakan dari deriji manisnya Abu Lahab ini setiap hari Senin keluar air susu. Subhanallah ya. Jadi betapa senang dan bahagianya kita ya. Bukan hanya bahagia karena kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, justru kita bersyukur dengan adanya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi besar Muhammad SAW ini menginjak dewasa. Sudah dewasa, kemudian dewasa, kemudian dewasa, hinggalah falamma balagha min umrihi arba'ina sanah, sehingga ketika beliau sudah sampai umurnya 40 tahun. Coba ini perhatikan lagi ya. Perhatikan lagi. Di saat Sayyidina Muhammad SAW ini berusia 40 tahun, naba'ahu Allah Ta'ala fi yaumil itsnin fi syahri Rabiul Awal, bahkan wa arsalahu likaffatin nas. Jadi di saat umur 40 tahun Nabi besar Muhammad SAW lagi-lagi bertepatan pada yaumil itsnin, bulannya juga syahrul Rabiul Awal. Apa yang terjadi? Terangkatlah beliau sebagai nabi, bahkan sebagai utusan untuk kafah linnas, ke seluruh manusia. Hari Senin. Jadi lahir hari Senin, diutus juga hari Senin. Nah, setelah Rasul SAW ini pemrosesan umur 40 tahun, saudara-saudaraku, kemudian sesampainya pada usia 53 tahun, amarahullahu ta'ala bil hijrah min Makkah ilal Madinah. Coba ini perhatikan lagi ya. Jadi sekali lagi, lahir hari Senin, diutus juga hari Senin. Kita perhatikan suatu penjelasan. Setelah sampai usia umur 53 tahun ya, amarahullahu ta'ala bil hijrah min Makkah ilal Madinah. Wa kharaja minhu yaumal khamis Rabiul Awal. Jadi pada hari Kamis itu beliau diperintahkan untuk hijrah min Makkah ilal Madinah. Tentu proses penghijrahan beliau ini adalah bersembunyi ya, karena dipantau, kemudian mau dibunuh pada waktu itu dengan kabilah yang tidak senang akan
terutusnya, terangkatnya, bahkan penyebaran agama Islam di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu waktafa bi ghari Sur. Beliau bersembunyi di dalam Gua Sur. Kita tahu Gua Sur ya tentu sekitaran 500 meter ke atasnya. Summa kharaja minhu lailatul itsnin. Jadi dari Gua Sur itu ya, jadi hari Kamis itu hijrah menuju Gua Sur ya, Kamis, Jumat ya, Jumat, Sabtu, Ahad dan Itsnin ya. Kharaja minhu lailatul itsnin wa qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dari Mekah kemudian nyampe ke Madinah Al-Munawwarah yang dulunya adalah Yasrib ya. Dulu kota itu adalah Yasrib. Nah, sesampainya di Madinah ini Rasulullah SAW tepat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Subhanallah. Persis dengan kelahiran beliau. Hari Senin tanggal 12, bulannya pun bulan Rabiul Awal. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hari Senin adalah hari yang baik. Kemudian Rabiul Awal hitungan bulan yang luar biasa. Dari Rabi adalah musim semi, Al-Awwal yang pertama. Maka oleh penafsir-penafsir zaman now ya, bahwa menurut pribadi saya, orang itu bisa dikatakan sukses ketika menginjak umur 40 tahun. Jadi misalnya sebelum 40 tahun umurnya, kemudian berbisnis ini masih gontang-ganting, kemudian ke sana kemari, belum ada suatu titik poin sukses. Tetapi ketika umur 40 tahun, maka di situ tampak kesuksesan. Mudah-mudahan yang umur 40 tahun segera disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum sampai ke 40 tahun dinikmatkan dan jalannya diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ya hari Senin tepatnya pada kelahirannya. Hari Senin pula diutusnya. Bahkan hari Senin pula hijrahnya. Bahkan terakhir adalah wafat beliau tepatnya pada hari Senin. Nah makanya ketika ditanya kenapa berpuasa di hari Senin, maka jawabnya Rasulullah SAW, fihi wulidtu wa fihi ub'atsu. Saya dilahirkan hari Senin dan diutus juga hari Senin. Jadi hari Senin itu Masya Allah mungkin hari yang baik ya. Ngomong-ngomong hari Senin, Abu Yajang Ni'am juga lahir pada hari Senin, tapi tidak tepat pada bulan Rabiul Awal, bahkan tidak tepat tanggalnya. Tidak jelas. Ya tapi mudah-mudahan sesuatu apapun yang bergantungan atau yang berhubungan atau yang digaduk-gadukkan dengan Rasul SAW, maka mendapatkan kemuliaan itu sendiri. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka kita lihat dalam Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, siapa yang tak akan kaya pada bulan itu? Buah-buahan yang tak seharusnya tumbuh pada waktu itu di bulan Rabiul Awal ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh manusia jagat raya, baik Islam maupun tidak, menikmati hasil buah yang berbuah di bulan Rabiul Awal. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah kita semua di akhir zaman ini kita bisa membanggakan karena menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah dan para pemirsa, sahabat-sahabatku dunia maya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin hanya ini yang bisa diurai untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan kita terus bersama dengan Abu Yajang Ni'am. Maka dari itu, untuk terus-menerus mengikuti sejarah-sejarah, penjelasan-penjelasan dari Abu Yajang Ni'am, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.